Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan masih di pengantar program linear integer ya, tapi di sini saya akan menjelaskan ada 4 contoh ilustratif mengenai program linear integer. Jadi model PLI itu sendiri. Contoh 1 yaitu adalah masalah penganggaran modal atau biasa disebut sebagai capital budgeting. Berikut adalah ilustrasi contoh mengenai capital budgeting. 5 proyek sedang dipertimbangkan untuk dilaksanakan dalam 3 tahun mendatang. Jumlah pengembalian yang diharapkan untuk setiap proyek di sini serta pengeluaran tahunannya dalam ribuan dolar disajikan dalam tabel berikut. Jadi berdasarkan informasi tersebut ingin diputuskan kira-kira mana di antara 5 proyek ini yang harus dilaksanakan dalam perencanaan 3 tahun tersebut. Jadi ada 5 proyek 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian pengeluaran untuk masing-masing tahun, jadi tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga disajikan pada tabel tersebut. Jadi di sini kalau bisa kita lihat di sini berarti proyek 1 pengeluarannya di tahun pertama di sini adalah sebesar 5.000 dolar. Kemudian di tahun kedua adalah 1.000 dolar, di tahun ketiga adalah 8.000 dolar. Begitu juga untuk proyek 4. Jadi di sini tahun pertamanya adalah 7.000 dolar, tahun keduanya 4.000 dolar, tahun ketiganya adalah 1.000 dolar. Kemudian pengembaliannya, jadi di sini refundnya ya, maksudnya adalah dengan pengeluaran sebesar itu kira-kira ya dana yang masuk ke kita itu berapa? Ini adalah 20.000 dolar untuk proyek 1. Jadi selama 3 tahun misalkan kita melaksanakan proyek 1, maka kita akan mendapatkan pengembalian sebesar 20.000 dolar. Kemudian proyek 2 misalkan kita laksanakan dalam waktu 3 tahun, nanti kita akan dapat pengembalian sebesar 40.000 dolar. Begitu juga untuk yang proyek 5, kita akan dapat pengembalian sebesar 30.000 dolar. Nah, kita akan ada keterbatasan dana. Jadi di tahun pertama di sini, dana yang tersedia hanya 25.000 dolar. Kemudian begitu juga untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, dari berdasarkan data tersebut, kira-kira mana sih proyek yang harus dilakukan? Dengan harapan pastinya adalah pengembalian kita di sini jadi lebih optimal di sini. Ketika kita bicara variabel keputusan, tadi kan kira-kira kita diminta untuk memutuskan di sini ya. Kira-kira proyek mana sih yang sebaiknya kita laksanakan? Dengan harapan adalah pengembalian yang kita peroleh di sini semakin besar. Ini, makanya variabel keputusannya di sini tadi terdapat 5 proyek, berarti kita akan punya variabel keputusannya itu adalah X1, X2, X3, sampai X5. Ini X1, X2, X3, X4, sampai X5 di sini. Kemudian kira-kira nilainya berapa? Tadi kan kita harus memutuskan proyek itu akan dilaksanakan atau tidak. Jadi bukan berupa quantity. Kita harus melaksanakan proyek ini selama berapa buah atau misalkan adalah selama berapa tahun. Itu tidak ada. Jadi kita tadi diminta memilih kira-kira proyek mana sih yang harus dilaksanakan. Jadi variabel keputusannya bisa kita tuliskan sebagai biner, bilangan biner di sini. Apakah ini termasuk program linear integer? Ya, karena kan di sini dia termasuk non-negativitas dan juga termasuk bilangan bulat. Jadi ini merupakan permasalahan program linear integer. Jadi variabel keputusan di sini nilainya kita hanya 2 saja pilihannya. Apakah bernilai 1 atau bernilai 0. Jadi dia akan bernilai 1 jika proyek KI dilaksanakan. Jadi misalkan nanti
X1 itu sama dengan 1, berarti nanti project pertama dilaksanakan. Tapi kalau misalkan X3 di situ bernilai 0, misalkan ini X3 bernilai 0, maka project 3 di situ tidak akan dilaksanakan. Jadi biasanya penulisannya gini, bisa XI itu sama dengan 1 jika project ke I dilaksanakan, XI itu sama dengan 0 jika project ke I tidak dilaksanakan. Atau bisa juga diganti dengan kata jika sebaliknya. Kenapa kok jika sebaliknya? Maksudnya adalah sebaliknya dari pernyataan yang pertama. Ini. Jadi kalau sebaliknya di sini mengacu pada pernyataan yang pertama. Jadi kalau pernyataan pertama adalah jika project ke I dilaksanakan, maka untuk yang nilainya 0 itu jika sebaliknya dari pernyataan yang pertama tadi. Jadi jika project ke I tidak dilaksanakan, atau bisa ditulis saja jika sebaliknya seperti itu. Oke, tadi tujuan kita adalah memaksimalkan pengembaliannya. Jadi kalau kita punya maksimum set itu sama dengan 20. Tadi ini adalah pengembalian 20.000 ya dolar ketika kita melaksanakan project 1. Kemudian ditambah 40.000 dolar ketika kita melaksanakan project 2 dan seterusnya sampai 30.000 dolar ketika kita melaksanakan project 5. Kemudian ada beberapa batasan, tadi variabel biner, ini pasti berkaitan tadi ketika kita memutuskan tadi. Kemudian yang 1, 2, 3 ini berkaitan dengan ternyata kita punya dana. Jadi dananya hanya tersedia terbatas. Pasti kan kita tidak mungkin melakukan pengeluaran di sini melebihi dana tersebut. Jadi akan muncul batasan yang pertama, yaitu adalah pengeluaran di tahun pertama tidak boleh melebihi dana yang tersedia di tahun pertama. Jadi kita akan dapatkan batasannya 5x1. Ini adalah pengeluaran di tahun pertama dikalikan misalkan project 1 dilaksanakan, berarti kan kita punya pengeluaran di sini. Jadi 5 kali 1. Kemudian ditambah misalkan 4, kemudian X2-nya di sini misalkan adalah dilaksanakan juga. Nanti akan menjadi 4 kali 1. Jadi 5x1 ditambah 4x2. Ingat, nanti nilai X1, X2 dan seterusnya kita di sini kalau nggak 1 ya 0. Otomatis kalau dilaksanakan berarti kita akan muncul ini koefisiennya. Yang berarti ini adalah pengeluaran yang akan keluar atau yang kita lakukan. Ini. Kemudian 3x3, kemudian ditambah 7x4, ditambah 8x5 kurang dari sama dengan 25. Begitu juga untuk pengeluaran di tahun kedua. Jadi tidak boleh melebihi dana yang tersedia di tahun kedua. Seperti ini. Sama, jadi ini adalah pengeluaran di tahun kedua. Tidak boleh melebihi dana yang tersedia di tahun kedua. Kemudian yang ketiga, pengeluaran di tahun ketiga juga tidak boleh melebihi dana yang tersedia di tahun ketiga. Jadi seperti ini. Kemudian untuk variabel biner, nah ini. Jadi ini bisa ketatkan. Jadi kalau misalkan kita bicara PLI, berarti kan dia adalah non-negativitas, misalnya ralat. Jadi kalau kita bicara PLI, berarti kita adalah punya non-negativitas dan juga dia adalah bilangan bulat. Nah, kalau untuk kasus permasalahan ini, bilangan bulat dan non-integer yang seperti apa? Nah, kita adalah kalau nggak 0, 1. Jadi kita ketatkan di situ dua batasan, yaitu non-integer dan juga bilangan bulat menjadi XI, elemen himpunan yang anggotanya adalah 0 dan 1. Jadi bisa seperti ini. Itu. Dan ternyata setelah model tadi kita selesaikan, nanti akan diperoleh pemecahan integer optimum untuk model tersebut, yaitu X1 itu sama dengan X2, sama dengan X3, sama dengan X4, nilainya sama dengan 1. Yang berarti maknanya apa? Berarti nanti project 1 dan project 2 dan project 3 serta project 4 itu akan dilaksanakan dalam waktu 3 tahun ke depan. Kemudian X5 di sini sama dengan 0, berarti tadi di variabel keputusan dia kan ketika dia bernilai 0, maka si project tersebut tidak dilaksanakan. Berarti X5 di sini, project 5 itu tidak akan dilaksanakan. Jadi kita hanya melaksanakan project 1, 2, 3, 4
untuk kurun waktu 3 tahun mendatang. Dengan hasil seperti ini, maka nilai Z kita adalah sebesar $95.000. Jadi nanti nilai pengembalian yang diperoleh adalah sebesar $95.000. Kok bisa seperti ini? Oke, masalah metode nanti saya jelaskan di video berikutnya. Jadi bukan di video saat ini ya. Contoh ilustrasi berikutnya atau di sini adalah contoh 2, yaitu adalah masalah pencangkupan atau disebut sebagai set covering problem. Berikut adalah contoh dari set covering problem. Jadi demi keamanan kampus, Departemen Keamanan sedang dalam proses memasang instalasi telepon darurat di sejumlah titik yang telah ditentukan. Departemen ingin memasang jumlah minimum telepon di mana setiap jalan utama kampus dipasang paling sedikit 1 telepon. Ini mungkin yang perlu digarisbawahi ya. Jadi setiap jalan utama kampus dipasang paling sedikit 1 telepon. Gambar berikut merupakan peta jalan, yaitu A hingga K yang ada di kampus yang dimaksud. Jadi ini permasalahan ini ketika kita belum familiar dengan handphone ya. Jadi kalau dulu kita ada yang namanya telepon umum, biasanya itu kan diletakkan di beberapa titik. Nah, di sini telepon umum itu diharapkan diletakkan di paling sedikit 1 telepon di jalan utama kampus. Nah, kira-kira penempatan optimalnya seperti apa? Jadi dikatakan optimal pasti ya kita tidak perlu meletakkan banyak telepon karena pasti nanti akibatnya biayanya pasti mahal seperti itu. Pembelian teleponnya juga mahal. Jadi cukup optimal atau jumlah optimal dari telepon itu. Sehingga semua jalan di situ tercover. Tadi makanya disebut sebagai set covering problem. Jadi semua jalan yang ada itu telah diwakili paling sedikit adalah 1 telepon. Jadi ini adalah ilustrasinya. Jadi sangatlah logis untuk menempatkan telepon pada perpotongan jalan. Jadi teleponnya itu akan diletakkan pada perpotongan jalan. Dengan harapan sehingga setiap telepon di situ akan melayani paling sedikit 2 jalan. Jadi misalkan ini kita punya jalan A, di sini jalan G, berarti kan ada 2 jalan di sini. Kita letakkan telepon ini di ujung jalan di sini. Ini makanya disebut sebagai perpotongan jalan ini tadi. Jadi ketika kita meletakkan atau memasang instalasi di titik ini, maka 2 jalan ini tercover, yaitu jalan A dan jalan G. Begitu juga di sini. Kita letakkan telepon di sini, maka jalan A dan jalan B di sini. Kemudian malah di sini jalan F juga dan jalan I juga. Ini akhirnya juga tercover. Begitu juga untuk si titik di telepon 3. Ini jalan B dan jalan K di sini akhirnya tercover. Kalau kita lihat jalan berikutnya, di sini persimpangan di telepon titik kelima ya. Di sini berarti ada 3 jalan yang tercover yaitu K, C, dan J. Begitu juga untuk yang 8, di sini adalah jalan J dan jalan D. Kemudian untuk jalan 7 ada 3 jalan yang akhirnya tercover yaitu jalan H, jalan D, dan jalan E. Ini malah dia bisa mengcover 3 titik. Kalau tadi jalan 2 di sini juga malah 4 jalan ya. Kalau ini titik 7 di sini 3 jalan. Kemudian jalan berikutnya E, F, dan G itu bisa tercover ketika kita meletakkan titik ke-6 atau telepon ke-6 di sini. Gitu. Jadi ini adalah skenario penempatan teleponnya. Jadi dengan paling sedikit dia akan melayani 2 jalan gitu, di perpotongan jalan tersebut. Maka model PLI-nya yang terbentuk dari skenario yang tadi ya. Jadi definisikan variabel keputusannya di sini adalah XJ, sama seperti permasalahan sebelumnya. Jadi di sini adalah kita masih gunakan biner. Jadi akan bernilai 1 jika telepon dipasang di lokasi ke J. Kemudian akan bernilai 0 jika sebaliknya, atau akan bernilai 0 jika telepon tidak dipasang di lokasi J.
Ini. Kemudian fungsi tujuannya adalah meminimumkan Z. Dengan Z di sini adalah banyaknya telepon yang akan dipasang. Jadi kita dari tadi ini, dari ilustrasi yang ada di sini, kita akan menempatkan 8 telepon. Ini secara logisnya ya. Jadi di sini secara kasarannya. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita di sini bisa lebih meminimumkan lagi. Mungkin ada yang bisa kita buang di sini. Jadi kalau misalkan X1 ini adalah, maka dia akan dipasang atau tidak sih? Makanya di sini dinyatakan X1. Karena tadi kan variabel keputusannya adalah akan bernilai 1 jika telepon itu dipasang, kemudian akan bernilai 0 jika sebaliknya. Jadi nanti kalau misalkan telepon 1 itu dipasang, pasti kan bernilai 1. Misalkan telepon 2 juga dipasang, pasti bernilai 1 lagi. Kemudian ketika X3-nya di sini atau telepon ketiga di sini dipasang, berarti kan akan bernilai 1. Misalkan ini semua yang sisanya di sini tidak dipasang. Berarti yang dipasang tadi adalah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti adalah sama dengan 3. Nah, ini kan menyatakan banyaknya telepon yang akan dipasang. Berarti ada 3 buah. Jadi korelasinya di situ. Makanya fungsi tujuannya adalah semakin sedikit telepon yang kita pasang, itu hasilnya pasti semakin bagus. Makanya di sini minimum Z itu sama dengan jumlahan telepon yang akan dipasang. Jadi tidak ada koefisien fungsi tujuan di sini, ya tinggal dari variabel keputusannya di sini, yang dipasang atau tidak, dipasang atau tidak. Karena di situ nanti kalau jumlahannya di sini menyatakan banyaknya telepon yang akan dipasang. Kemudian untuk batasannya, dari permasalahan tadi, kira-kira diperlukan paling sedikit 1 telepon di setiap jalan. Jadi ada jalan A sampai K. Jadi batasan yang terbentuk itu berdasarkan jalannya. Jadi jalan A di sini, kita akan punya batasan. Jadi ketika telepon 1 dipasang, kemudian telepon kedua dipasang, paling sedikit kan ada 1 telepon di setiap jalan. Makanya di sini lebih besar sama dengan 1. Karena paling sedikit ada 1 telepon yang dipasang di setiap jalan. Jadi jalan A di sini paling sedikit 1 telepon. Berarti kalau enggak ya si telepon 1, ya telepon 2. Makanya batasannya menjadi ini. X1 ditambah X2 harus lebih besar sama dengan 1. Kemudian untuk yang kedua ada jalan B di sini. Kita punya X2 ditambah X3 di sini juga lebih besar sama dengan 1. Jadi 1 di sini ini karena menyatakan bahwa paling sedikit itu ada 1 telepon gitu. Jadi makanya di sini nanti fungsi batasannya ya, batasannya di sini ruas kanannya adalah sama dengan 1 semua di sini. Jadi karena paling sedikit ada 1 telepon di setiap jalan. Begitu juga untuk yang jalan C. Jalan C kita cek ini berarti ada X4 dan X5. Kemudian jalan D berarti ada X7 dan X8. Kemudian jalan E itu ada X6 dan X7. Kemudian jalan F itu ada X berapa ini? X2 dan kemudian X6. Kemudian jalan G itu adalah yang ini. Ini berarti adalah X1 dan X6 dan seterusnya. Jadi setiap jalan di sini kita bentuk batasannya. Kemudian sama seperti variabel keputusan biner ya. Jadi kalau tidak 0 ya 1 di sini. Dengan J-nya di sini adalah 1 sampai 8. Jadi memang sama seperti yang lalu ya, program linear biasa. Yang susah adalah kita membangun modelnya, menentukan variabel keputusannya. Ini jadi lebih ekstra lagi kalau misalkan kita bekerja di program linear integer. Ini. Jadi, tapi di sini asiknya adalah dia itu bisa menyelesaikan banyak permasalahan real, permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi lebih kalau misalkan kita terapkan program linear aja, pasti kan tidak mungkin. Kemudian di sini dengan adanya PLI di sini dia bisa menyelesaikan banyak permasalahan real. Oke, jadi ini ada modelnya. Jadi kita sudah punya variabel keputusan, fungsi tujuan, dan juga batasannya.
dari model tadi, maka kita bisa selesaikan akan diperoleh solusi optimumnya. Jadi ternyata setelah kita selesaikan di sini, maka solusi optimumnya adalah kita letakkan 4 telepon saja itu sudah cukup, yaitu ada di perpotongan jalan A dan jalan G, itu adalah telepon pertama. Kemudian perpotongan antara jalan A, jalan B, itu sebagai telepon yang kedua di sini. Kemudian cukup di sini, ini adalah telepon yang ketiga dan ini telepon yang keempat. Ini saja sudah cukup. Jadi adalah kalau kita lihat jalan A sama G ini sudah diwakili telepon 1 ya. Jalan B sudah diwakili telepon 2. Jalan C itu berarti ini ya. Nah, jalan C sudah diwakili oleh telepon 5. Jalan D, tadi kan paling sedikit ada 1 telepon kan. Kemudian di sini adalah jalan D diwakili oleh telepon 7. Jalan E diwakili oleh telepon 7 juga. Jalan F diwakili oleh telepon 2. Kemudian jalan G diwakili oleh telepon 1. Kemudian jalan H diwakili oleh telepon 7. Kemudian jalan I diwakili oleh telepon 2. Kemudian jalan J diwakili oleh telepon 5, begitu juga untuk jalan K. Nah, jadi ini optimumnya adalah seperti ini. Jadi kita cukup memasang 4 telepon saja di perpotongan tadi 1, 2, 5, dan 7. Oke. Contoh 3, ilustrasi PLI, yaitu masalah pengenaan biaya tetap. Jadi biaya tetap di sini disebut sebagai fixed charge. Masalah pengenaan biaya tetap berhubungan dengan situasi di mana aktivitas ekonomi muncul dengan 2 tipe biaya, yaitu tarif awal flat, yang pasti muncul untuk memulai aktivitas, dan biaya variabel yang secara langsung proporsional dengan level aktivitas. Sebagai contoh, sebuah mesin untuk memulai produksi memerlukan biaya tetap, ini yang tadi dinyatakan sebagai fixed charge, untuk men-set up atau men-setting ya, berhubungan dengan jumlah yang akan diproduksi. Setelah setup di sini selesai dilakukan, maka biaya tenaga ahli dan material sebanding dengan jumlah yang diproduksi. Diberikan F adalah biaya atau ongkos tetap. Jadi F ini adalah fixed charge kita. Maka C adalah biaya unit variabel. Dan X adalah level produksi. Maka fungsi biaya di sini dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini CX di sini akan bernilai F ditambah C kecil kali X jika X-nya di sini lebih besar dari 0. Jadi X ini adalah level produksi atau jumlah barang yang akan diproduksi. Kemudian C-nya di sini adalah biaya per unitnya. Jadi kalau misalkan kita produksi adalah 20, maka akan dikalikan dengan biaya per unitnya. Jadi misalkan 20 unit dikalikan biaya per unit. Nah, ini yang disebut sebagai biaya tetap atau fixed charge. Jadi berapapun nilai X pasti akan dikenakan biaya tetapnya. Jadi ada biaya tetap ditambah dengan biaya per unitnya. Ini. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Kemudian dia akan bernilai 0 jika sebaliknya. Maksudnya adalah ketika di sini adalah X kurang dari sama dengan 0, maka nilai dari biaya di sini adalah sama dengan 0. Jadi di sini kita juga tidak mengenakan biaya tetap. Ini. Berikut adalah contoh permasalahannya. Saya telah dihubungi oleh 3 perusahaan telepon untuk berlangganan layanan jarak jauh mereka di United States. Maybill, ini adalah perusahaan telepon yang pertama ya, akan mengenakan tarif flat. Jadi tarifnya di sini, maksud tarif flat di sini adalah fixed cost tadi itu. Tarif flatnya adalah sebesar $16 per bulan ditambah
$0,25 per menit. Jadi kalau kita lihat di sini ada fixed cost-nya, kemudian ditambah biaya per menit. Kemudian ada perusahaan yang kedua, yaitu Paybill di sini, akan mengenakan tarif $25 per bulan. Ini adalah fixed cost-nya, tetapi biaya per menitnya di sini adalah $0,21. Kemudian perusahaan yang ketiga di sini adalah Babybel. Tarif flat bulanannya adalah sebesar $18 dan biaya per menitnya adalah sebesar $0,22. Saya biasanya membuat panggilan jarak jauh rata-rata adalah 200 menit dalam 1 bulan. Kemudian diasumsikan bahwa saya tidak membayar biaya flat bulanan lagi, kecuali saya melakukan panggilan telepon dan saya dapat membagi panggilan di antara ketiga perusahaan sesuka saya. Bagaimana sebaiknya saya menggunakan ketiga perusahaan untuk meminimalkan biaya telepon? Jadi maksudnya di sini kita bisa menggunakan ketiga perusahaan tadi, kemudian diasumsikan di sini tidak membayar biaya flat bulanan kecuali saya melakukan panggilan telepon dan saya tadi dikatakan dapat membagi panggilan di antara ketiga perusahaan itu. Kira-kira bagaimana saya harus membagi panggilan untuk meminimalkan biaya telepon bulanan. Permasalahan tadi bisa kita buat model PLI-nya dengan gambaran sebagai berikut. Jadi tadi kan tujuan kita adalah bagaimana membagi panggilan telepon kita agar meminimumkan biaya. Sehingga variabel keputusannya adalah kira-kira berapa lama sih panggilan jarak jauh yang harus kita lakukan untuk setiap perusahaan tersebut. Dengan satuan adalah menit per bulan. Jadi kan yang diketahui itu memang kan biayanya adalah semuanya adalah biaya per menitnya. Jadi panggilan per menit. Dan biaya yang harus kita keluarkan atau di-charge di situ adalah selama 1 bulan. Jadi kita akan punya variabel keputusan, yaitu yang pertama adalah lama panggilan jarak jauh menggunakan perusahaan yang pertama, dengan satuan adalah menit per bulan. Kemudian yang X2 adalah lama panggilan jarak jauh menggunakan perusahaan yang kedua, yaitu adalah menit per bulan. Kemudian yang X3 di sini adalah lama panggilan jarak jauh menggunakan perusahaan yang ketiga, sama satuannya adalah menit per bulan. Di samping itu kita akan punya variabel keputusan tambahan di sini, dan di sini jenis variabel atau batasan yang terbentuk di sini akibatnya tidak sama dengan seperti yang biasanya kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada ini batasannya adalah berbentuk if then. Jadi jika ini maka yang terjadi adalah apa? Jadi kita punya variabel keputusan baru yaitu adalah Y1, Y2, dan Y3, di mana di sini sifatnya adalah bilangan biner. Jadi kalau nggak 0 ya 1. Mungkin kalau saya review lagi, jadi kalau X1 di sini bukan biner karena kita bicara adalah panggilan, namanya panggilan ya dalam satuan menit per bulan. Kemudian kalau kita bicara di Y-nya sini, ini adalah berupa biner. Jadi kalau kita cek di sini ya, apa sih kok bisa muncul batasan seperti ini? Jadi di sini ingin menyatakan bahwa tadi ada kalimat bahwa ketika kita tidak melakukan panggilan telepon, maka kita tidak perlu mengeluarkan biaya tetapnya. Jadi fixed charge itu tidak perlu kita bayarkan kalau kita tidak melakukan panggilan telepon. Makanya kita bisa bentuk batasan seperti ini. Jadi ini, ketika kita tidak melakukan panggilan telepon, jadi X1-nya di sini sama dengan 0, jadi kita ya 0 menit per bulan, maka apa yang terjadi? Di sini, ini adalah variabel keputusan, Y1-nya itu adalah sama dengan 0. Artinya apa? Kita tidak akan dikenakan tagihan untuk yang fixed charge-nya tadi. Jadi di sini maknanya dari biner itu adalah seperti itu. Jadi dia akan bernilai 0 ketika kita tidak dikenakan biaya fixed charge. Tapi ketika kita dikenakan biaya fixed charge,
maka Y1-nya di sini akan bernilai 1. Ini. Jadi ini ketika kita ada panggilan telepon atau X1-nya di sini lebih besar dari 0, maka yang terjadi adalah Y1 kita setting nilainya adalah sama dengan 1, yang berarti nanti kita akan punya biaya fixed charge di sini. Jadi ini adalah Y1 akan bernilai 0 kalau misalkan kita buat variabel keputusannya ya. Jadi Y1 akan bernilai 0 ketika kita melakukan panggilan jarak jauh. Maksud saya adalah ketika kita tidak melakukan panggilan jarak jauh. Dan akan bernilai 1 ketika kita melakukan panggilan jarak jauh. Gitu. Untuk dari masing-masing perusahaan ya. Kalau 2 di sini maksudnya menyatakan perusahaan kedua. Dan 3 di sini menyatakan perusahaan ketiga. Jadi ternyata ketika kita membatasan ya tidak melulu seperti itu. Jadi tergantung permasalahan yang kita angkat juga. Jadi bisa bentuk if dan seperti ini. Oke. Kita dapat pastikan bahwa YJ di sini akan sama dengan 1 jika XJ positif dengan menggunakan batasan ini. Jadi kita bisa bawa ke batasan baru di sini. Jadi YJ itu akan bernilai sama dengan 1 jika XJ itu positif. Iya kan? Jadi kalau XJ positif atau di situ adalah XJ itu lebih besar dari 0, maka dia akan bernilai 1. Jadi batasannya bisa ditulis seperti ini. Ini adalah Big M ya. Jadi XJ itu kurang dari sama dengan Big M dikalikan dengan YJ. Untuk J-nya itu adalah 1, 2, 3. Ini maksudnya adalah perusahaan pertama, perusahaan kedua, dan perusahaan ketiga. Begitu juga untuk J di sini. Jadi sama di sini. Ini maksudnya bersesuaian ya. Jadi X1 kurang dari sama dengan M Y1. X2 kurang dari sama dengan M Big M Y2. X3 kurang dari sama dengan Big M Y3. Seperti itu. Jadi ketika YJ di sini atau Y1 lah kita ambil contoh. Ketika X1-nya di sini bernilai positif, pastikan memenuhi bahwa dia itu nilainya pasti tidak mungkin lebih dari Big M dikalikan YJ-nya di sini. Jadi dia pasti, akibatnya apa sih? Pasti di sini YJ itu nilainya sama dengan 1. Akibatnya apa kalau ini YJ-nya di sini bernilai 0? Akhirnya kan tidak dipenuhi ini batasan ini. Padahal XJ-nya itu adalah harus positif ini. Kemudian bisa diasumsikan lagi tadi kan, diasumsikan bahwa saya tuh membuat panggilan tuh sekitar 200 menit panggilan dalam sebulan ini. Jadi kita bisa tuliskan dengan memilih Big M-nya di sini adalah sama dengan 200. Jadi ini adalah Big M-nya sama dengan 200. Jadi kita punya XJ kurang dari sama dengan 100 dikalikan dengan si 1 di sini. Jadi kita punya batasan baru, XJ kurang dari sama dengan 200. Sehingga modelnya bisa dituliskan menjadi seperti ini ya. Jadi kita minimumkan biaya yang harus kita keluarkan. Jadi minimum set itu sama dengan 0,25 X1. Tadi X1 kan lama panggilan dalam satuan menit per bulan ya. Ini adalah biaya dalam satuan biaya yang harus dikeluarkan per menitnya. Kemudian ini satuannya adalah menit per bulan. Jadi nanti akibatnya ini adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam per bulannya untuk perusahaan 1. Begitu juga untuk ini adalah biaya yang harus kita keluarkan untuk perusahaan 2 dan ini untuk perusahaan 3. Ini adalah biaya, mungkin kalau misalkan kita potong, ini berarti yang 3 suku pertama di sini adalah biaya per menitnya. Kemudian berikutnya di sini ada 3 suku berikutnya adalah biaya fixed cost-nya tadi. Jadi yang harus kita keluarkan tidak bergantung pada perkalian dengan menitnya di sini. Tadi kan diketahui bahwa ketika kita menggunakan perusahaan 1, maka fixed cost-nya adalah sebesar $16. Jadi kalau misalkan Y1-nya di sini bernilai 1, atau berarti kita ada panggilan
Di situ berarti nanti kita akan dikenakan biaya sebesar 16. Begitu juga untuk ini 25Y2, kemudian 18Y3. Jadi batasannya yang bisa kita bentuk lagi tadi bahwa panggilan yang kita lakukan per bulan itu adalah 200 menit. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 di sini adalah sama dengan 200. Kemudian batasan tadi yang Big M tadi X1. Jadi ini asalnya yang kita punya asumsi bahwa panggilannya adalah sebesar 200. Kemudian berdasarkan juga batasan yang if then tadi itu. Jadi bisa kita nyatakan dalam bentuk Big M kemudian memilih Big M tertentu di situ. Begitu juga untuk X2, X3, kemudian pasti non negativitas ya kalau untuk si X1, X2 dan X3. Ini jadi X1, X2 dan X3 di sini kan tidak perlu kita nyatakan sebagai integer karena di situ kan satuannya menit per bulan. Tapi kalau misalkan ini kita bicara Y1, Y2, Y3, itu kan berarti kalau tidak 0 ya 1. Jadi ini adalah modelnya. Dan model tadi ketika kita selesaikan ternyata optimalnya adalah ketika X3-nya itu sama dengan 200 atau berarti adalah lamanya panggilan adalah 200 per 200 menit per bulan dengan menggunakan perusahaan yang ketiga. Jadi kalau kita lihat ya berarti di sini kalau solusinya seperti ini berarti kita tidak menggunakan panggilan di perusahaan 2 maupun perusahaan 3. Akibatnya ketika di sini X3-nya sama dengan 200, berarti kan kita akan punya Y3 itu sama dengan 1. Kemudian semua variabel yang lain di sini, sisanya di sini nilainya sama dengan 0. Sehingga perusahaan 3 itu adalah Babybel. Jadi itu yang akan dipilih sebagai panggilan jarak jauhnya. Seperti itu. Kemudian permasalahan keempat atau contoh ilustratif yang keempat di sini adalah masalah pengurutan pekerjaan yaitu job sequencing. Di sini yang paling rumit ya. Jadi di sini saya tinggalkan sebagai tugas baca, silakan dipelajari karena di sini juga tidak akan masuk ke dalam kisi-kisi ujian kita. Itu saja. Oke, saya kira cukup sekian materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.